Setelah mengorbankan karir demi suami, Arini malah dihina di depan keluarga saat sang suami membawa selingkuhannya ke rumah. Tapi apa yang terjadi ketika ia menemukan dokumen rahasia yang membalikkan segalanya? Langit pagi itu tampak biasa saja. Tidak terlalu cerah, namun juga tak mendung. Seperti hidup Arini, tenang di luar, tapi sesungguhnya ada yang perlahan mengabur di dalam dadanya. Ia sedang menuang teh ke dalam cangkir kesukaan Bima, suaminya. Yang sebentar lagi turun dari lantai atas, ritual pagi mereka nyaris tak pernah berubah sejak pertama kali menikah. Arini akan bangun lebih dulu, memasak sarapan, menyeduh teh hangat, lalu menata meja dengan rapi. Ia hafal betul berapa sendok gula yang disukai Bima. Ia juga tahu kapan suaminya sedang tak ingin bicara dan kapan ia ingin dipeluk sebelum berangkat kerja. Namun pagi itu, saat teh disuguhkan dan roti panggang dihidangkan, Bima hanya mengambil ponselnya dan berlalu menuju ruang kerja tanpa sepatah kata. Tak ada senyum. Tak ada tatapan. Hanya punggungnya yang semakin lama terasa makin jauh. Arini mematung. Sendok teh masih tergenggam erat di tangan, dan suara detik jam dinding mendadak terasa sangat nyaring. Ada yang menyesak di dada, tapi ia menahannya. Ia mencoba memaklumi. Mungkin sedang banyak tekanan di kantor, mungkin dia belum sepenuhnya bangun, mungkin memang aku terlalu sensitif. Ia menepis pikirannya sendiri sambil membersihkan meja. Sudah hampir 5 tahun ia hidup seperti ini. 5 tahun sejak ia memutuskan mundur dari pekerjaannya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta ternama. Saat itu, Bima baru saja memulai usaha kecil di bidang properti. Ia datang dengan mata berbinar dan harapan tinggi, meminta Arini untuk fokus pada rumah tangga saja agar ia bisa berkonsentrasi penuh mengembangkan bisnis. Aku ingin kamu jadi ibu rumah tangga, Rin. Kita harus berbagi peran. Kamu urus rumah, aku urus bisnis. Kita bangun masa depan bersama, ya? Kata-kata itu masih terekam jelas. Dan Arini, dengan hati yang penuh cinta, menjawab, aku percaya padamu. Ia meninggalkan ruangannya di kantor dengan air mata haru. Membawa kardus kecil berisi foto-foto kenangan. Semua ia lakukan demi rumah yang ingin mereka bangun bersama. Namun, setelah itu, dunia Arini mengecil. Dari ruang rapat dan meja kerja yang selalu hidup dengan tantangan, ia kini menghabiskan hari-harinya dengan cucian, piring kotor, dan halaman rumah yang ia siram setiap sore. Tidak ada lagi presentasi yang memacu adrenalin, tak ada lagi penghargaan bulanan. Yang ada hanya senyum Bima, setidaknya dulu begitu, sekarang? Bahkan senyum itu pun terasa mahal. Hari-hari belakangan ini, Bima makin jarang di rumah. Kalaupun ada, ia lebih sering menghabiskan waktunya dengan layar ponsel. Arini pernah mencoba berbicara, menanyakan apakah ada yang salah, tapi Bima hanya menjawab singkat. Kamu terlalu banyak tanya, Rin. Bisa nggak sih kamu santai sedikit? Arini tak pernah berniat menyudutkan. Ayahnya, rindu diperhatikan. Rindu mendengar cerita tentang hari Bima. Rindu menjadi bagian dari hidup suaminya. Di malam hari, tempat tidur mereka terasa lebih luas dari biasanya. Kadang Bima tidur larut, kadang tidur lebih awal, kadang bahkan tidak tidur di rumah. Katanya, ada urusan penting, ada rekan bisnis yang harus ditemui. Dan Arini, diam. Ia percaya. Ia selalu berusaha percaya, tapi kepercayaan itu mulai goyah. Pagi ini, ia membuka akun media sosial lama yang sudah lama ia abaikan. Sekadar ingin melihat dunia luar. Sekadar mengingat siapa dirinya dulu. Saat itulah ia menemukan foto Bima dan seorang wanita muda. Mereka tersenyum di sebuah restoran mewah, dalam acara yang disebut-sebut sebagai gathering bisnis. Namun bukan fotonya yang membuat Arini menggigil. Tapi cara wanita itu menatap Bima, penuh pemujaan, seolah itu pria yang tengah ia cintai sepenuh hati. Arini menggulir layar, menemukan komentar-komentar manis, emoji hati, dan pujian dari rekan-rekan wanita itu. Tak satu pun komentar menyebut status Bima sebagai suami orang. Tak satu pun yang menyapa Arini sebagai istri sah, hatinya bergetar, tapi ia menutup aplikasi itu. Ia menenangkan diri. Ia tak mau menuduh tanpa bukti. Ia masih mencoba menjadi istri yang baik, istri yang percaya, seperti yang diminta Bima bertahun-tahun. Lalu, siang harinya, Arini pergi ke supermarket. Ia membeli bahan makanan kesukaan Bima, termasuk cemilan favorit yang dulu selalu membuat suaminya tersenyum lebar. Di perjalanan pulang, ia mampir ke toko bunga kecil dan membeli satu ikat mawar putih. Ia ingin menata meja makan dengan indah malam ini. Siapa tahu, mungkin Bima akan menyadari usahanya. Mungkin mereka bisa bicara. Mungkin cinta itu bisa diselamatkan,
Tapi harapan itu musnah seketika saat mobil Arini memasuki halaman rumah. Di depan pintu, berdiri sosok wanita muda, wanita yang sama seperti di foto. Rambutnya terurai rapi, bibirnya merah merekah. Ia membawa tas kecil dan tampak sangat nyaman berdiri di sana, seolah ia pemilik rumah ini, dan di sampingnya, Bima. Berdiri dengan wajah datar. Matanya menatap Arini seakan tak ada rasa bersalah sedikit pun. Arini turun dari mobil. Nafasnya bergetar, jemarinya mencengkeram kemudi terlalu erat. Ia melangkah perlahan, bingung harus berkata apa. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, Bima lebih dulu bersuara. "Rin, kenalin, ini Natasha. Mulai sekarang dia akan sering ke sini. Aku butuh pendamping yang bisa ngerti aku." Arini terdiam. Mawar putih di tangannya jatuh begitu saja. Dunia di sekelilingnya seolah membeku. Hanya suara Bima yang terus menusuk-nusuk hatinya. "Kamu tuh nggak pernah ngerti aku. Kamu cuma tahu caramu sendiri. Rumah ini kosong, Rin. Kamu juga kosong. Aku capek. Dan aku butuh seseorang yang bisa kasih aku kehidupan." Kata-kata itu memecah seluruh keheningan di hati Arini. Ia menatap suaminya, berharap semua itu hanya candaan kejam, mimpi buruk yang sebentar lagi berlalu. Tapi tidak. Ini nyata. Di hadapannya berdiri seorang suami yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini menghancurkan dirinya di depan orang lain, tanpa ragu, tanpa ampun, dan malam itu, Arini menangis tanpa suara di dalam kamar yang pernah mereka bangun bersama. Sementara di luar sana, suara tawa dua orang asing mengisi ruang tamu rumahnya, rumah yang ia korbankan segalanya demi menjaganya tetap utuh. Sudah lewat tengah malam saat Arini membuka matanya. Matanya perih. Kepalanya terasa berat. Tubuhnya lunglai di atas ranjang yang dingin, ranjang yang dulu selalu hangat oleh pelukan Bima, tapi malam ini, tidak ada siapa-siapa, tak ada suara. Dari lantai bawah, Takeda langkah kaki. Takeda ketukan di pintu. Rumah itu terasa asing. Seperti tubuh tanpa jiwa, kosong dan sunyi, Arini memeluk lututnya. Ia menatap ke sekeliling kamar yang masih dipenuhi kenangan, namun kini tak lagi terasa nyaman. Dinding-dindingnya membisu. Rak buku yang ia tata rapi bersama Bima beberapa tahun lalu kini seakan menatapnya dengan iba. Gorden putih yang biasa ia cuci sendiri, kini melambai pelan diembus angin malam, seolah ingin memeluknya dalam bisu. Air mata kembali jatuh, namun kali ini, tidak dengan histeris. Tidak dengan isakan. Tapi, mengalir pelan, seperti sungai kecil yang tak bisa dicegah oleh bendungan manapun. Hati Arini lelah. Tubuhnya juga. Tapi yang paling remuk, jiwanya, ia mengingat kejadian tadi siang dengan jelas. Kalimat-kalimat Bima masih terngiang kuat, terutama satu, "Aku butuh pendamping yang bisa ngerti aku." Sakitnya, bukan hanya karena kehadiran wanita lain. Tapi karena, selama ini, ia pikir ia sudah cukup. Sudah berusaha jadi istri yang paling sabar, yang tak menuntut, yang memahami, yang selalu menyiapkan segala kebutuhan suami dengan telaten. Namun ternyata, semuanya dianggap tak cukup. Bahkan lebih buruk. Tak berguna. Keesokan paginya, Arini terbangun dengan kepala berat. Ia sempat berpikir untuk tidak bangun dari ranjang, untuk membiarkan dunia berlalu saja. Tapi tangisan batinnya membuatnya bangkit. Ia harus tahu, sejauh apa pengkhianatan itu sudah berjalan. Ia harus mengerti bagaimana bisa semua ini terjadi di rumah yang selama ini ia rawat sendiri. Ia melangkah turun dengan hati-hati. Lantai rumah terasa asing di bawah telapak kakinya. Ia tak tahu siapa yang masih ada di dalam rumah. Tapi saat kakinya menginjak ruang tamu, rasa syok itu kembali datang. Tas wanita itu masih ada di sana. Sepasang sepatu hak tinggi diletakkan rapi di bawah meja. Dan di atas sofa, ada selimut tipis yang terlipat seadanya. Sekian malam tadi mereka tidur di ruang tamu. Di rumah yang dibangun bersama hasil keringat Arini sendiri, tangannya mengepal. Arini melangkah cepat ke dapur. Ia butuh minum, atau mungkin butuh menenangkan diri sebelum amarahnya benar-benar meledak. Tapi langkahnya terhenti saat melihat catatan kecil tertempel di kulkas. "Kami keluar sebentar. Jangan tunggu. B." Hanya itu. Singkat. Dinjen. Tanpa rasa bersalah, Arini menatap kertas itu lama. Bibirnya bergetar. Seketika ia sadar, selama ini ia hanya menipu dirinya sendiri. Semua tanda-tanda itu sudah ada, tapi ia menutup mata. Ia mulai mengingat kembali semuanya. 3 bulan terakhir, Bima makin sering pulang larut. Dulu, kalau ada rapat atau urusan bisnis, ia akan memberi kabar, mengajak video call, atau sekadar mengirim emoji. Tapi belakangan ini, tidak lagi. Ia hanya bilang, "Lagi sibuk,"
Lalu hilang begitu saja hingga subuh. Arini juga ingat betul malam ketika Bima tiba-tiba marah hanya karena ia menanyakan siapa yang menelepon di malam hari. Saat itu, Bima membentak dan berkata, "Kamu tuh curigaan. Banggat. Bisa nggak percaya sedikit sama aku?" Padahal sebelumnya, Bima selalu terbuka. Bahkan dulu, ia sendiri yang pernah bilang, kalau aku mulai nutup-nutupin sesuatu, berarti ada yang salah, Rin. Dan kini ternyata benar, Arini berjalan ke ruang kerja Bima. Ia berdiri di ambang pintu, menatap ruangan yang selama ini tidak ia ganggu. Ruang itu adalah kerajaan suaminya, tempat ia menyusun rencana, membangun bisnis, atau mungkin merencanakan pengkhianatan. Ia memutar gagang pintu dan melangkah masuk, aroma parfum maskulin langsung menyergap hidungnya. Buku-buku berjejer rapi di rak. Di atas meja, ada laptop tertutup, beberapa berkas, dan segelas kopi yang sudah basi. Tapi yang menarik perhatiannya adalah bingkai foto di sudut meja. Itu bukan foto mereka, itu foto Bima dan wanita itu. Wanita yang semalam berdiri di depan rumah dengan senyum penuh kemenangan. Wanita yang kini entah di mana bersama suaminya. Arini tak kuat berdiri. Ia terduduk di kursi putar milik Bima. Dadanya sesak. Pikirannya melayang jauh. Ia ingat betul, saat mereka menikah, Bima memintanya untuk tidak menyentuh ruang kerja ini. Katanya, ia butuh ruang pribadi. Dan Arini, seperti biasa, menuruti. Ia percaya. Ia tidak pernah mencampuri. Tapi sekarang ia sadar, kepercayaannya disalahgunakan. Di rak buku paling bawah, matanya menangkap map coklat yang sedikit keluar dari tumpukan. Ayemanorechnia Pelon. Di dalamnya, ada beberapa kwitansi, catatan transaksi, dan sebuah dokumen berjudul draft. Perjanjian pisah harta dan gugatan cerai. Dunia Arini runtuh seketika, tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Di dalamnya ada tanda tangan Bima. Ada salinan rekening, daftar aset, dan pembagian harta. Semuanya sudah disusun rapi, sistematis. Bahkan ada surat kuasa yang ditujukan pada wanita itu. Tangisnya pecah, ternyata ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini pengkhianatan yang direncanakan. Perlahan, terstruktur. Ia bukan hanya ingin menyingkirkan Arini, tapi juga ingin membawa semua yang mereka bangun bersama. Arini ingin berteriak. Ingin melempar semua benda di ruangan itu. Tapi ia tak bisa. Tubuhnya menggigil. Dunia terasa berputar. Ia memeluk map itu erat-erat. Kini semua jelas. Semua sikap dingin, semua alasan, semua kebohongan kecil yang dulu ia anggap angin lalu, ternyata adalah batu bata kecil yang menyusun dinding pengkhianatan, dan Arini selama ini hanya diam, menunggu, bertahan, berdoa agar semuanya membaik, padahal, nyatanya, semuanya sudah hancur. Hari itu, Arini tidak keluar kamar lagi. Ia duduk di lantai dengan mata kosong. Di depannya, dokumen-dokumen itu terbentang, seperti peta pengkhianatan yang tak bisa dibantah. Ia menatap langit-langit. Nafasnya Pelon. Tapi pikirannya mulai bekerja. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu, bukan untuk membuat Bima menyesal. Bukan pola untuk membuat wanita itu malu, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk harga dirinya yang diinjak-injak. Untuk martabatnya yang direnggut begitu saja, Arini mengambil napas panjang. Tangannya meraih ponsel. Ia membuka daftar kontak, dan menekan nama seseorang yang sudah lama tak ia hubungi. "Halo, Dea, bisa ketemu sebentar? Aku butuh bantuan." Nada. Suaranya pelan. Tapi tegas. Tak ada lagi isak. Tak ada lagi ragu. Tak ada lagi Arini yang dulu. Kafe kecil di sudut kota itu tak banyak berubah. Masih hangat, masih sunyi dari hiruk-pikuk, masih menyuguhkan aroma kopi yang memeluk batin. Arini duduk di sudut ruangan, mengaduk cappuccino-nya pelan. Kepalanya tertunduk. Sudah bertahun-tahun. Sejak terakhir kali ia duduk berdua dengan seseorang selain Bima, seseorang menarik kursi di depannya. Dea, perempuan itu dulu adalah rekan kerja Arini saat masih aktif di dunia korporat. Cantik, cerdas, dan selalu bicara dengan cepat seakan otaknya. Tak pernah berhenti memproses strategi. Hari ini, ia mengenakan blazer biru dongker dan kacamata tipis di wajahnya. Matanya menatap Arini dengan sorot khawatir, namun tetap penuh hormat. "Rin," panggilnya pelan, "apa kabar?" Arini menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. "Aku nggak tahu lagi harus jawab apa untuk pertanyaan itu." Dia tidak langsung bertanya lebih jauh. Ia tahu, kalau Arini sudah menghubunginya setelah sekian lama, pasti ada sesuatu yang besar. Dan benar saja, beberapa menit setelah percakapan basa-basi usai,
Arini membuka tasnya dan mengeluarkan dokumen yang ia temukan di ruang kerja Bima. Dia membaca cepat. Matanya membelalak sesaat, lalu menegang. Astaga, dia bahkan sudah menyiapkan pembagian aset. Arini mengangguk. Dan sebagian sudah atas nama perempuan itu. Nama Natasha. Gak cuma perselingkuhan. Ini kejahatan. Rin, kamu sadarkan? Ini bisa dibawa ke hukum. Dan kamu punya dasar kuat untuk menggugat balik. Arini menunduk. Suaranya bergetar. Aku terlalu lama percaya, Dea. Aku diam saat seharusnya aku bertanya. Aku menyangkal saat semuanya jelas. Aku bodoh. Dia langsung menggenggam tangan Arini di atas meja. Berhenti bilang kamu bodoh. Kamu bukan bodoh. Kamu cinta. Itu beda. Tapi sekarang waktunya kamu pakai logika. Kamu udah punya semua yang dibutuhkan untuk melawan. Dan kamu gak sendirian. Aku akan bantu. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi aneh yang tak kunjung usai. Arini mulai membuka kembali laptopnya. Ia membuat daftar aset bersama, menyusun kronologi kejadian, dan mencatat semua pengeluaran yang selama ini ia abaikan. Ia juga mulai berkonsultasi dengan pengacara yang dikenalkan oleh Dea, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna, yang terkenal tangguh dan tidak mudah digertak. Dari Bu Ratna lah Arini mendengar kalimat pertama yang membuatnya kembali berdiri tegak. Kamu punya hak. Bukan cuma sebagai istri sah, tapi sebagai manusia yang telah dicurangi secara sistematis. Jangan ragu untuk melawan. Arini mengangguk. Entak. Pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa ada cahaya kecil di ujung lorong gelap itu. Tapi langkahnya tak semudah yang ia harapkan. Bima masih belum tahu bahwa Arini telah menemukan dokumen-dokumen itu. Ia masih melenggang bebas, masih pulang sesuka hati, masih membawa Natasha seolah rumah itu milik pribadi mereka. Dan puncaknya terjadi pada suatu sore yang tak akan pernah Arini lupakan. Waktu itu, matahari baru saja tenggelam ketika suara pintu depan terbuka. Arini yang sedang duduk di ruang keluarga segera berdiri. Ia ingin bicara. Ingin menyampaikan bahwa ia tahu semuanya. Ingin menghadapi Bima dengan keberanian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Namun langkahnya terhenti, bukan hanya Bima yang masuk. Tapi juga Natasha, perempuan itu membawa koper besar dan beberapa tas belanja. Di tangannya tergantung kunci rumah yang tampak baru. Wajahnya berbinar seolah sedang check-in di villa mewah. Dan yang lebih menusuk dari semuanya, Bima tampak biasa saja. Tidak merasa bersalah. Tidak merasa perlu minta izin. Aku udah bilang kan, dia akan tinggal di sini sementara, ucap Bima, singkat, datar, seperti menjelaskan kepada seorang pembantu, Arini. Menatap keduanya. Dadanya bergetar. Kamu bawa dia masuk ke rumah ini? Rumah yang kita bangun berdua? Bima menyeringai kecil. Rumah ini milik bersama. Dan selama belum ada keputusan hukum, aku masih punya hak tinggal. Termasuk membawa tamu. TMU? Suara Arini naik. Kamu nyebut dia tamu? Natasha tertawa pelan. Aku lebih dari sekadar tamu, Mbak. Aku calon istri sah yang akan menggantikan posisi kamu yang katanya tidak berguna. Dunia Arini seakan berguncang. Tapi anehnya, ia tidak menangis. Ia tidak gemetar. Justru ada sesuatu yang menyala dalam dirinya. Api. Ia menatap Natasha dengan pandangan baru, dingin dan tenang. Bima, katanya pelan, kalau kamu pikir aku akan diam seperti kemarin, kamu salah. Kalau kamu pikir aku akan biarkan rumah ini jadi tempat mainmu, kamu juga salah. Rin, jangan drama. Jangan bikin suasana jadi, aku udah cukup diam, potong Arini tajam. Kamu udah telanjur menginjak harga diriku. Tapi aku belum selesai. Dan kamu akan lihat, aku bukan perempuan yang bisa kamu singkirkan dengan semudah. ITU. Bima menatapnya, kali ini dengan sorot yang berbeda. Mungkin untuk pertama kalinya ia menyadari. Arini yang dulu tak lagi ada, dan malam itu, Arini mengunci diri di kamar. Tapi bukan untuk menangis, ia duduk di depan laptop. Membuka kembali. Data-data. Mengisi formulir hukum. Menulis surat gugatan. Menyusun strategi. Dan menghubungi Bu Ratna untuk pertemuan segera. Ia tahu, perang ini sudah dimulai. Esok harinya, Arini membuat keputusan besar. Ia tidak akan menunggu Bima atau Natasha pergi. Ia akan mengusir mereka. Tapi bukan dengan teriakan. Bukan dengan air mata. Tapi dengan hukum. Dengan bukti. Dengan logika. Dan satu hal lagi, dengan martabat, ia mulai memindahkan dokumen penting ke tempat aman. Ia mencatat semua yang ada di dalam rumah. Ia memfoto barang-barang bersama.
Ia bahkan memasang kamera kecil di beberapa sudut untuk merekam semua perilaku penghuni rumah, sebagai bukti tambahan jika dibutuhkan nanti. Hari-harinya berubah dari istri rumah tangga menjadi penyusun gugatan. Dari perempuan yang dikasihani menjadi perempuan yang berani mengambil kendali, dan di tengah semua itu, ia menemukan satu hal paling penting yang dulu sempat hilang, harga dirinya. Pada akhir minggu itu, surat gugatan resmi dikirim ke kantor hukum yang ditunjuk Bima. Dan malam ketika Bima menerima salinan surat itu, ia masuk ke rumah dengan wajah merah padam. "Kamu berani beraninya gagal aku?" Arini berdiri di ambang dapur, tidak gentar. "Aku bukan berani, Bim. Aku sadar." Dan kesadaran itu lebih kuat dari takut. Bima tak mampu bicara. Dan di belakangnya, Natasha melirik dengan wajah tak senyaman biasanya. Arini tahu, ini baru awal. Tapi ia sudah mengambil langkah pertama. Dan ia tidak akan mundur, tidak lagi. Suara gelas pecah menggema dari dapur. Arini memejamkan mata, menahan diri agar tidak keluar dari kamar dan memeriksa. Ia tahu, itu ulah Natasha lagi. Entah menjatuhkan sengaja, entah iseng, atau sekadar menunjukkan bahwa ia kini merasa memiliki rumah ini. Sudah 3 hari berlalu sejak surat gugatan dilayangkan. Bima tak lagi mengajaknya bicara. Natasha pun hanya berlalu lalang dengan langkah sombong, merampas dapur yang dulunya menjadi ruang paling intim milik Arini. Dulu, tempat itu adalah saksi cinta sederhana mereka, tempat di mana ia memasak sarapan sambil menunggu Bima mengecup pipinya dari belakang. Kini, tempat itu berubah menjadi arena kekuasaan perempuan yang merampas semuanya. Arini duduk di atas lantai kamar, memeluk lututnya. Hatinya perih. Tak ada luka yang lebih dalam dari dikhianati oleh seseorang yang pernah kau cintai melebihi dirimu sendiri. Setiap sudut rumah menjadi penjara yang mengingatkannya pada pengorbanan yang sia-sia. Sofa itu, tempat mereka dulu bercengkerama sambil menonton film. Rak buku itu, tempat ia menyimpan kado ulang tahun dari Bima, novel favorit yang kini sudah berdebu. Bahkan kasur yang setiap malam ia tiduri sendirian, menjadi saksi sunyi betapa dalam luka yang ia telan tanpa suara. Dan yang paling menyakitkan, Bima tidak terlihat peduli, tidak ada penyesalan di wajahnya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pertanyaan, "Apa kamu baik-baik saja?" Hanya diam. Dingin. Seolah cinta bertahun-tahun telah lenyap tanpa jejak. Siang itu, Arini memutuskan keluar rumah. Ia butuh udara. Butuh ruang untuk bernapas tanpa aroma parfum Natasha yang menusuk hidungnya. Ia melangkah ke taman kecil di belakang rumah, tempat yang jarang disentuh siapapun sejak Natasha datang. Ia duduk di bangku kayu tua yang mulai kusam. Di bawah pohon Kamboja, ia akhirnya melepaskan segalanya. Air matanya jatuh, tidak tertahan. Isaknya Larry. Ia menangis bukan hanya karena dikhianati, tapi karena merasa dihapus. Seolah dirinya tak pernah ada, tak pernah dicintai, tak pernah berjuang. Padahal ia pernah menjadi segalanya untuk Bima. Ia pernah menjadi tempat pulang, sandaran, bahkan pelindung. Ia pernah menahan rasa sakit saat bisnis suaminya hampir bangkrut. Ia pernah menggadaikan perhiasan demi melunasi utang yang tak sanggup ditanggung Bima, tapi sekarang, ia bahkan tidak dihargai sebagai manusia. Luka itu membakar. Malamnya, Arini menerima pesan dari pengacara. Bu Ratna meminta pertemuan segera karena tim Bima menolak gugatan yang diajukan. Mereka menyatakan bahwa Bima akan melawan, bahwa rumah yang ditempati Arini bukan hak penuh istri karena dibeli atas nama perusahaan. Arini terdiam membaca pesan itu. Tangan Bima ternyata lebih panjang dari yang ia kira. Dan Natasha? Ia bukan hanya perusak rumah tangga, tapi juga bagian dari rencana perebutan harta. Akhirnya, Arini menyetujui pertemuan dengan Bu Ratna besok pagi. Ia menghabiskan sisa malam dengan membuka kembali semua dokumen yang ia simpan, mencatat detail transaksi, dan mencoba mengingat kembali setiap langkah yang pernah mereka tempuh bersama. Pukul 2 dini hari, ia masih menyalin data. Matanya sayu, tubuhnya lelah, tapi semangat dalam dadanya menolak padam. Karena ini bukan lagi soal rumah tangga. Ini soal harga diri. Keesokan paginya, Arini duduk di seberang Bu Ratna di ruang kantor sederhana yang hangat. Wanita setengah baya. Itu menatapnya dengan mata tajam namun penuh dukungan. "Kamu harus siap. Kasus ini bukan cuma soal moral, tapi juga soal hukum. Dan pihak suamimu tampaknya sudah siapkan segalanya." "Aku juga akan siapkan segalanya, Bu," jawab Arini tegas. "Aku tidak ingin menangis lagi. Aku ingin berdiri." Bu Ratna tersenyum kecil. "Itu yang ingin saya dengar. Kita akan mulai dengan melindungi aset kamu dulu. Semua yang ada atas namamu,
Semua yang bisa kamu buktikan sebagai kontribusimu dalam rumah tangga ini. Jangan sampai kamu kehilangan segalanya hanya karena terlalu sabar. Kalimat itu membekas di kepala Arini. Ia pulang dengan tekad baru. Tidak lagi ragu. Tidak lagi berharap Bima akan berubah atau merasa bersalah. Ia tahu, penyesalan tak akan datang dari orang yang merasa benar. Sementara itu, suasana di rumah makin mencekik. Bima kini jarang keluar kamar. Natasha bertingkah seperti ratu kecil, menyuruh asisten rumah tangga seenaknya, bahkan mulai mengatur lemari di kamar tamu seakan itu miliknya. Suatu siang, ia bahkan masuk ke kamar Arini tanpa mengetuk. Ini kamarmu? Kayaknya udah waktunya kamu pikirin untuk pindah. Rumah ini kan sebentar lagi bakal jadi milik kami sepenuhnya. Arini berdiri dari kursi riasnya. Ia menatap perempuan itu tanpa senyum. Kamu bisa pakai baju, tas, sepatu, bahkan kamu bisa rebut suamiku. Tapi satu hal yang gak akan pernah bisa kamu punya, martabat. Natasha terkekeh. Kata siapa aku butuh martabat? Yang penting hidup nyaman. Arini mengangguk. Helen. Sampai hidup nyaman itu dirampas, dan kamu gak punya apa-apa lagi, selain rasa malu. Natasha terdiam sesaat. Tatapannya berubah. Tapi ia segera memutar tubuh dan pergi begitu saja. Arini tahu, perempuan itu sedang tidak setenang yang ia tunjukkan, dan ia yakin. Ini baru permulaan. Malam itu, Arini menyusun dokumen terakhir. Ia menyertakan bukti transfer besar yang dulu ia lakukan atas nama usaha Bima, uang hasil tabungan kerjanya selama bertahun-tahun. Ia bahkan menyertakan bukti bahwa beberapa aset awal dibeli sebelum Bima punya penghasilan tetap. Dengan berkas itu, ia menyerahkan semuanya pada Bu Ratna keesokan paginya. Saya akan ajukan pemblokiran beberapa aset. Kalau berhasil, mereka nggak akan bisa pindah tanganin harta semudah itu lagi, kata Bu Ratna sambil memeriksa dokumen satu persatu. Arini mengangguk. Di kepalanya, satu demi satu langkah mulai tersusun, bukan untuk balas dendam, tapi untuk berdiri lagi. Untuk berkata, aku tak akan dibiarkan runtuh oleh orang yang tak tahu cara mencintaku. Dan saat matahari sore mulai tenggelam, Arini duduk di teras rumah. Ia menatap langit yang perlahan memerah. Di dalam rumah, Natasha tertawa sambil menonton televisi. Bima sedang bicara di telepon, entah dengan siapa, tapi Arini tak lagi peduli, karena dalam waktu dekat, tawa itu akan pudar. Kepastian akan datang. Dan mereka akan tahu bahwa perempuan yang pernah mereka rendahkan, kini sedang menulis akhir cerita, dengan tangannya sendiri. Langit masih gelap saat Arini terbangun dari tidurnya. Matanya langsung terbuka, penuh kesadaran. Tidak ada lagi rasa lelah seperti sebelumnya. Tidak ada rasa gamang, apalagi takut. Yang tersisa hanya satu, tujuan. Ia bangkit dari ranjang, membasuh wajahnya, lalu berdiri di depan cermin. Refleksi dirinya tampak berbeda. Rambutnya terikat rapi, wajahnya tak lagi sembab, sorot matanya tajam, penuh kendali. Hari ini, ia akan melangkah lebih jauh. Beberapa hari terakhir telah mengubah banyak hal. Surat dari pengadilan telah dikirim, gugatan sah telah dicatatkan, dan sebagian aset Bima, termasuk 2 properti besar, berhasil dibekukan untuk sementara waktu. Langkah itu membuat suasana rumah tegang. Bima mulai sering keluar masuk dengan wajah keruh, menerima telepon dengan nada suara meninggi, dan sesekali membanting benda kecil hanya karena frustasi. Natasha pun mulai terlihat tidak nyaman. Senyum sok menesnya perlahan menggelang, digantikan dengan tatapan was-was, dan Arini? Justru semakin tenang. Hari itu, Bu Ratna menelepon dan meminta Arini menelusuri kembali semua dokumen lama. Ia mencurigai bahwa Bima mungkin menyimpan aset tambahan yang belum terdaftar, kemungkinan besar disembunyikan lewat pihak ketiga. Kata Bu Ratna, jika ada satu bukti kuat lagi, maka posisi Arini akan jauh lebih unggul di pengadilan. Maka siang itu, setelah memastikan Bima dan Natasha keluar rumah, Arini kembali memasuki ruang kerja suaminya. Ruangan itu kini terasa seperti medan perang. Dengan catatan, senjatanya bukan pedang, tapi kertas. Ia membuka kembali rak-rak buku, map dokumen, laci-laci yang tak terkunci. Tapi semuanya tampak seperti sebelumnya. Rapi, kosong, tak membongkar apapun yang baru. Sampai matanya tertumbuk pada sebuah figura foto di atas meja. Foto itu memperlihatkan Bima dan almarhum ayahnya. Di belakangnya, terlihat rak tua dari kayu jati yang dulu disimpan di gudang. Rak itu sudah lama tak ia lihat. Padahal dulu, ia ingat betul Bima sangat menyayanginya, mengatakan bahwa itu warisan keluarga yang tak boleh dijual. Perasaan Arini mulai gelisah. Dengan langkah cepat, ia menuju gudang kecil di belakang rumah.
tempat itu jarang ia masuki sejak menikah, karena Bima selalu bilang itu area pribadinya. Tapi hari ini, tak ada alasan untuk takut. Gudang itu kini menjadi medan bukti. Dengan membuka kunci kecil di gagang pintu, Arini mendorong masuk dan disambut bau debu serta udara pengap. Tapi di ujung ruangan, ia menemukannya, rak jati tua itu, tertutup kain putih kusam. Ia menyingkap kain itu perlahan, dan di bagian bawah rak, tersembunyi satu laci kecil, tersembunyi begitu rapat. Mesinnya terkunci. Namun Arini ingat sesuatu, Bima pernah menyimpan kunci laci penting di dalam tempat perhiasan kecil berukir yang diletakkan di lemari kerja. Ia berlari kembali, mengambil tempat itu, dan membuka penutupnya. Di dalamnya ada beberapa benda, cincin tua, kancing baju, dan kunci kecil perak. Kembali ke gudang, ia memasukkan kunci itu ke lubang laci. Sedetik kemudian, suara klik terdengar, dan laci pun terbuka. Yang ia temukan membuat tubuhnya gemetar. Di dalam laci itu, tersimpan beberapa dokumen yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Surat perjanjian pinjaman dengan bunga tinggi, pengalihan aset secara ilegal, bahkan bukti penggelapan dana perusahaan yang ditandatangani atas nama Bima, dengan saksi yang tak lain adalah Natasha. Tapi yang paling mengejutkan, satu amplop coklat besar bertuliskan, cadangan rencana, berisi salinan akta palsu, data properti atas nama Natasha, dan lembar-lembar legalitas perusahaan fiktif yang selama ini Bima gunakan untuk menyamarkan transaksi besar. Arini menahan napas. Kepalanya berputar. Tapi ia tahu, ini senjata. Ini bukan hanya pelanggaran rumah tangga, ini pelanggaran hukum. Ia segera memfoto seluruh dokumen, menyimpannya dalam flash disk dan mengirim salinan ke Bu Ratna. Tak sampai 1 jam kemudian, Bu Ratna menelepon dengan nada tegas, Arini, ini bisa jadi titik balik. Dengan dokumen ini, kita bisa ajukan laporan pidana. Dan jika pengadilan menerima, kamu tidak hanya menang gugatan cerai. Kamu juga bisa mengamankan seluruh aset yang selama ini dia sembunyikan. Sayapkan mentalmu. Arini mengangguk dalam diam. Ia tidak ingin membalas dengan kata-kata. Ia ingin hasil. Sore harinya, Bima pulang dalam keadaan terburu-buru. Wajahnya pucat, napasnya tidak beraturan. Rin, kamu masuk ke gudang? Arini berdiri di tengah ruang tamu, tak sedikit pun menghindar. Aku masuk ke tempat di mana aku menemukan diriku kembali. Kamu nggak ngerti apa yang kamu lakukan. Justru aku sangat mengerti. Aku mengerti kamu menyimpan kebohongan di bawah rumah yang kita bangun bersama. Aku mengerti kamu memakai nama perempuan itu untuk menipu klien dan mengambil untung. Dan sekarang, aku juga mengerti bahwa aku tidak perlu diam lagi. Bima menatapnya. Marah. Tapi juga takut. Ia membuka mulut, ingin bicara, namun tak ada kata yang keluar. Dan tepat saat itu, bel rumah berbunyi, 2 orang berseragam datang. Surat panggilan pemeriksaan resmi dari pihak berwajib. Terkait dugaan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang, Natasha, yang sedang turun dari lantai atas nyaris menjatuhkan ponsel dari tangannya. Wajahnya pucat pasi, Arini berdiri di tengah-tengah mereka. Diam. Tapi matanya berbicara, inilah akibat dari menginjak harga diri seorang perempuan yang pernah mencintai sepenuh hati. Malam itu, rumah tidak lagi dipenuhi tawa sok manis Natasha, atau langkah kaki pongah Bima, semua berubah. Arini duduk di ruang keluarga, dikelilingi keheningan yang menenangkan. Ia menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Kali ini, tanpa harapan akan ada yang datang meminumnya. Dan itu tidak apa-apa, ia tahu, hidup baru sedang menunggunya di balik pintu, dan perang baru saja dimenangkan di babak pertama. Malam itu, rumah terasa sunyi seperti kuburan. Tidak ada suara sepatu hak tinggi yang biasa mengetuk lantai marmer. Tidak ada tawa palsu dari ruang tamu. Tidak ada perintah congkak dari mulut Natasha. Dan yang paling melegakan bagi Arini, tidak. Ada lagi sorot meremehkan dari mata Bima. Setelah menerima panggilan resmi dari aparat hukum, Bima panik. Ia bergegas keluar rumah bersama Natasha, menghilang tanpa sepatah kata pun. Bahkan koper-koper yang dulu dibawa masuk dengan percaya diri, kini diseret keluar dalam diam, seolah beban yang menyiksa punggung mereka sendiri. Arini berdiri di balik jendela saat mobil mereka melaju keluar gerbang. Ia tak tersenyum, tak bersorak, tak menggetak. Ia hanya menatap kosong, lalu menunduk, mengelus dadanya pelan, bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang panjang, ia bisa bernapas bebas di rumahnya sendiri. Keesokan paginya, Bu Ratna datang ke rumah. Bersamanya, 2 orang rekan hukum yang kini ikut menangani laporan tambahan terkait pemalsuan dokumen dan penipuan usaha.
Tim kami sedang mengajukan penyitaan aset sementara kepada kejaksaan, ujar Bu Ratna sambil menata berkas di meja makan. Kalau berjalan lancar, rumah ini tidak akan bisa dipindahnamakan siapapun sampai kasus selesai. Arini mengangguk. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa aku bukan perempuan yang bisa diinjak dan ditinggalkan tanpa perlawanan. Bu Ratna menatap Arini dalam-dalam. Ada rasa hormat yang tak terucap di balik senyum tipisnya. Kamu tidak hanya melawan. Kamu bertahan. Dengan elegan. Itu yang membuat mereka kalah sebelum pengadilan bicara. Namun kekalahan Bima tak semudah itu diterima. 2 hari setelah kepergian mereka, Arini menerima pesan suara di ponselnya. Suara Bima terdengar berat, penuh tekanan. Rin, kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kita nggak perlu seret semua ke hukum. Kamu masih bisa pikir ulang. Aku tahu kamu bukan perempuan yang kejam. Arini memutar ulang pesan itu sambil tersenyum miris. Kejam? Apakah menuntut keadilan setelah dikhianati disebut kejam? Apakah mempertahankan hak setelah ditendang dari kehidupan orang yang dulu ia bantu? Berdiri disebut terlalu jauh, ia tidak membalas pesan itu, karena kali ini, diamnya adalah bentuk kekuatan, tapi yang tak disangka Arini, badai justru datang dari arah lain. Beberapa hari setelah itu, ia mendapat kabar dari dia bahwa video pendek tentang dirinya mulai menyebar di media sosial. Ada seseorang yang dengan sengaja merekam potongan percakapan Natasha di sebuah kafe. Perempuan itu berbicara lantang, menyebut Arini sebagai istri yang pengangguran dan tak tahu diri, lalu menertawakan gugatan hukum yang disebutnya drama. Murahan perempuan tua yang ditinggal suami. Video itu viral, nama Arini mendadak ramai dibicarakan. Ada yang membelanya, ada pula yang menghina tanpa tahu cerita sesungguhnya. Arini terdiam di ruang tamu, menatap layar ponsel. Dadanya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena perih. Ia tahu dunia luar seringkali hanya menyerap permukaan. Tapi, tetap saja, dihina di depan publik, dilecehkan di balik meja kopi oleh perempuan yang merampas rumah tangganya, itu luka baru yang menyayat. Dia langsung menghubunginya, suaranya panik. Rin, kamu oke? Jangan baca komentar-komentar itu. Kebanyakan. Nggak tahu apa-apa. Arini menarik napas panjang. Aku baik. Biarkan mereka bicara. Kebenaran tetap akan berjalan dengan atau tanpa pembelaan. Tapi ia tahu, diam terlalu lama bisa membunuh persepsi. Maka malam itu, Arini menulis sebuah surat terbuka. Ia tidak menyebut nama siapapun. Tidak menyebar aib. Tidak menyerang balik dengan kebencian. Ia hanya menulis kisah seorang perempuan yang setia, yang diam saat dikhianati, dan yang bangkit saat diinjak. Ia menulis tentang cinta, pengorbanan, dan keadilan yang tak bisa dibungkam oleh Simo. Ia menulis untuk perempuan-perempuan lain yang mungkin sedang diperlakukan sama, namun tak punya suara. Surat itu dipublikasikan oleh dia melalui media tempat ia bekerja, dan yang terjadi, melebihi dugaan siapapun. Dalam waktu singkat, surat itu menjadi viral. Komentar yang dulu penuh hinaan perlahan berganti menjadi dukungan. Banyak wanita yang membagikan tulisan itu, merasa kisah Arini adalah cerminan kisah mereka sendiri. Bahkan beberapa tokoh perempuan angkat bicara, memuji keberanian Arini mempertahankan haknya tanpa merendahkan siapapun. Natasha, yang semula bersikap pongah, kini mendadak menghilang dari dunia maya. Akun-akun palsu yang membelanya pun mulai terdeteksi sebagai bagian dari upaya pencemaran nama baik, dan Bima, ia mulai dikejar oleh pertanyaan dari rekan bisnis. Beberapa klien mundur, investor menarik diri, dan isu tentang manipulasi data mulai naik ke permukaan. Arini hanya menyaksikan semuanya dari jauh. Ia tidak tertawa, tidak bersorak. Tapi ia juga tidak lagi menangis, karena ia tahu karma tidak butuh panggung untuk bekerja. Puncaknya terjadi seminggu kemudian, polisi datang kembali ke rumah untuk memeriksa bukti tambahan. Bima resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana klien dan pemalsuan dokumen hukum. Salah satu aset usahanya disita, dan proyek besar yang semula akan berjalan bersama investor asing dibatalkan. Natasha menghilang. Beberapa sumber mengatakan ia pergi ke luar kota, mencoba menghindari sorotan. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa perempuan itu juga akan diperiksa karena terlibat langsung sebagai saksi aktif dalam dokumen palsu. Dan di tengah semua itu, Arini berdiri dengan kepala tegak. Ia menghadiri sidang perdana dengan mengenakan pakaian sederhana namun anggun. Senyum tenang di wajahnya menyambut puluhan mata yang kini memandangnya bukan lagi sebagai istri yang ditinggal, tapi sebagai perempuan yang memilih melawan, bukan membalas. Setelah sidang, seorang wartawan perempuan mendekatinya. Ia bertanya,
Pelen, penuh hormat. Bu Arini, apa yang membuat ibu bertahan saat dihina begitu keras? Arini menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara yang tenang, namun menggema di hati siapapun yang mendengarnya. Karena saya tahu, orang yang mencoba menjatuhkan saya hanya takut melihat saya berdiri. Hari itu, langit Jakarta mendung. Tapi hati Arini terang, ia tahu, ini belum akhir dari semuanya. Persidangan masih berjalan. Proses hukum masih panjang. Tapi yang pasti, ia tak lagi sendirian. Ia punya kekuatan. Ia punya suara. Dan ia sudah mencabut semua akar luka yang selama ini tumbuh diam-diam dalam hatinya. Dan mulai hari itu, Bima dan Natasha akan tahu, apa artinya menyakiti perempuan. Yang telah mengorbankan segalanya, lalu berpikir ia tak akan pernah melawan. Suasana ruang sidang begitu hening hingga suara detik jam dinding terdengar seperti dentuman. Arini duduk tegak di kursi depan, tangannya terlipat di pangkuan, wajahnya tenang. Di sampingnya, Bu Ratna sedang menata berkas gugatan lanjutan. Sementara di sisi seberang, Bima terlihat gelisah. Kemeja putihnya tampak kusut, wajahnya jauh dari sosok pria mapan yang dulu sering ia banggakan. Arini menatapnya sebentar. Hanya sebentar. Tidak ada amarah. Tidak ada getir. Hanya pandangan kosong, seperti menatap kenangan yang tak lagi ingin ia simpan. Majelis hakim memasuki ruangan, dan sidang pun dimulai. Hari itu, Arini tidak datang sebagai istri yang menuntut balas. Ia datang sebagai perempuan yang ingin menutup babak hidupnya dengan kepala tegak. Ia tak ingin membuat Bima malu, tapi ia juga tak sudi lagi menjadi bayangan dari perempuan yang ia korbankan selama ini. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan final bukti harta bersama, klarifikasi atas penggelapan yang dilakukan Bima, dan pembacaan permohonan cerai resmi dari pihak Arini. Saat hakim meminta perwakilan penggugat menyampaikan keterangan, Bu Ratna berdiri terlebih dahulu, menjabarkan ulang seluruh kronologi, dari awal pernikahan, keputusan Arini meninggalkan karir, bukti dukungan finansial terhadap bisnis Bima, hingga temuan dokumen ilegal yang Bima dan Natasha sembunyikan. Setiap kata yang diucapkan Bu Ratna seperti cermin, memantulkan kebenaran yang tak bisa Bima sangkal. Ketika giliran Bima diberi waktu bicara, ruangan seolah mengecil. Suaranya pelan, berbeda jauh dari pria lantang yang pernah membentak Arini di depan Natasha. Aku mengaku, aku banyak salah. Tapi aku nggak nyangka kamu akan sejauh ini, Rin. Arini menatapnya, dan kali ini lebih lama. Sejauh ini? Ucap Arini pelan, namun penuh tekanan. Kamu pikir aku bertahan sejauh ini untuk membuatmu kalah? Tidak, Bima. Aku tidak ingin kamu kalah. Aku hanya ingin berhenti kalah. Bima terdiam. Selama ini aku diam. Ketika kamu pulang tengah malam, aku diam. Ketika kamu mulai menyimpan rahasia, aku masih percaya. Ketika kamu membawa perempuan itu masuk ke rumah yang kita bangun bersama, aku masih bertahan. Tapi kamu salah paham, Bima. Kesabaran bukan kelemahan. Majelis hakim memandang Arini, lalu memberi isyarat untuk menutup pernyataan, dan saat itu, Arini berdiri. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal sebelum semuanya selesai. Apapun yang terjadi, kamu tetap pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak akan menghapusmu dari ingatan. Tapi aku juga tidak akan mengizinkanmu tinggal di hatiku lebih lama lagi. Ia memutar badan, menatap hakim. Dan dengan suara yang penuh ketegasan, ia berkata, saya, Arini, dengan kesadaran penuh, memohon pengakhiran pernikahan ini. Bukan karena saya membenci, tapi karena saya mencintai diri saya sendiri, lebih dari siapapun yang telah menyakiti saya. Beberapa detik setelah sidang ditutup, Arini berjalan keluar dari ruang pengadilan. Langkahnya tegap, matanya tidak menoleh ke belakang. Di lorong panjang itu, udara terasa lebih ringan. Seperti beban yang selama ini menindih dadanya akhirnya runtuh satu persatu. Tiba di pelataran gedung, ia disambut Dea yang sudah menunggunya sejak pagi. Perempuan itu langsung memeluk Arini erat. Kamu luar biasa, Rin. Beneran luar biasa. Arini hanya tersenyum. Aku bukan luar biasa. Aku cuma akhirnya sadar bahwa aku berhak untuk bahagia. Hari-hari setelah itu, Arini mulai hidup dengan pola baru. Ia memindahkan sebagian barangnya ke rumah kecil yang ia beli jauh sebelum menikah, rumah tua warisan orang tuanya yang selama ini ia tinggalkan. Di tempat itulah ia kembali menemukan kedamaian. Dinding rumah itu tidak mentereng, tapi setiap sudutnya jujur. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada suara tinggi, tidak ada aroma asing yang menyakitkan. Ia kembali menulis, menata ruang kerja, bahkan membuka kelas online kecil untuk perempuan-perempuan yang ingin belajar bisnis digital dari rumah.
Pesertanya mulai dari ibu rumah tangga hingga janda muda yang ingin berdiri di atas kaki sendiri, dan dari semua perempuan yang ia temui, Arini menyadari satu hal penting, bahwa dirinya tidak sendiri. Ada banyak perempuan yang pernah merasa ditinggalkan, dikhianati, disepelekan. Tapi yang membuat mereka kuat bukan karena mereka tidak pernah jatuh, melainkan karena mereka memilih untuk bangkit meskipun terluka. Sore itu, Arini duduk di beranda rumah barunya. Sambil menyeruput kopi dan membaca buku, ia melihat satu notifikasi. Masuk di ponselnya, pesan dari nomor tak dikenal. Maafkan aku, Rin. Aku kehilangan segalanya. Natasha pergi. Perusahaan dibekukan. Aku cuma pengen bilang, kamu benar. Dan aku salah. Arini menatap layar itu lama, lalu ia menghapus pesannya, meletakkan ponsel di atas meja, dan kembali menikmati angin sore yang membelai rambutnya. Karena bagi Arini, tidak semua kata, maaf, butuh balasan. Tidak semua cerita pantas diputar ulang. Dan tidak semua penyesalan pantas diberi kesempatan kedua. Di bawah langit senja, Arini memejamkan mata. Dan dalam hening itu, ia berbisik ke dalam hatinya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku bangga padamu. Dan saat itu, juga, ia benar-benar mengucap selamat tinggal, Bima. Pagi datang dengan sinar lembut yang menyusup dari celah jendela. Rumah mungil bercat putih gading itu kini benar-benar milik Arini. Tak besar, tapi cukup. Tak mewah, tapi damai. Dan yang paling penting, rumah itu tidak menyimpan suara bentakan. Tidak menyimpan bayangan pengkhianatan, dan tidak ada ruang untuk luka lama. Arini membuka pintu depan, menghirup udara pagi yang segar. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul. Di halaman kecilnya, tanaman-tanaman yang dulu layu kini mulai tumbuh segar. Sama seperti dirinya. Tumbuh lagi. Setelah dipatahkan berkali-kali, ia menatap langit sambil berbisik, aku masih di sini, dan aku lebih baik dari sebelumnya. Hidup. Arini berubah drastis dalam waktu yang terasa sangat singkat. Tapi perubahan itu tidak datang dari luar. Tidak dari orang lain. Tidak dari harta. Perubahan itu lahir dari keputusannya sendiri. Dari keberanian untuk berkata cukup, kelas online yang ia rintis mulai berkembang. Ia mengajarkan digital marketing, copywriting, dan cara memasarkan produk lokal melalui platform daring. Pesertanya semakin banyak. Banyak dari mereka adalah ibu rumah tangga, perempuan yang pernah dikhianati, bahkan janda-janda muda yang kehilangan arah. Bagi Arini, mereka bukan murid. Mereka adalah cermin, pantulan dirinya dari masa lalu. Dan setiap kali ia mengejar, ia bukan hanya membagikan ilmu, tapi juga mengobati dirinya sendiri. Salah satu muridnya pernah menulis dalam email pribadi, Bu Arini, saya dulu berpikir perempuan itu harus tunduk agar dicintai. Tapi setelah mendengar cerita ibu, saya tahu, kita bisa berdiri, tanpa perlu menyakiti harga diri. Kalimat itu menampar hatinya dengan lembut. Dan hari itu, Arini sadar, bahwa luka yang dulu ia kira kutukan, kini berubah menjadi kekuatan yang menginspirasi banyak orang. Nama Arini perlahan mulai dikenal, beberapa media menulis kisahnya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Seorang jurnalis perempuan bahkan datang ke rumah mungilnya untuk wawancara langsung. Ia menatap Arini dengan kagum dan bertanya, apa yang membuat ibu kuat saat semua orang justru melemahkan ibu? Arini tersenyum, karena aku tahu siapa diriku, dan aku memilih untuk tidak melupakan siapa aku sebelum aku menikah. Wawancara itu viral. Banyak perempuan mulai menulis ulang kisah mereka sendiri setelah membaca kisah Arini. Grup belajar daring yang Arini pimpin berkembang menjadi komunitas perempuan yang saling menguatkan, saling memajukan usaha kecil, dan saling menyemangati. Untuk tidak kembali menjadi korban, tak butuh gelar. Tak butuh popularitas. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang tulus dan luka yang disembuhkan dengan benar. Suatu sore, saat Arini baru saja selesai mengisi kelas daring, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Ia keluar, dan mendapati sosok yang dulu sangat dikenalnya. Berdiri canggung di depan gerbang, Bima, rambutnya agak berantakan, matanya lelah, tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali ia lihat di ruang sidang. Di tangannya, tak ada cincin. Di wajahnya, tak ada keangkuhan. Boleh bicara sebentar? Tanya Bima pelan. Arini membuka pagar. Tapi ia tidak mempersilakan masuk. Aku hanya ingin bilang, terima kasih. Arini diam. Menunggu. Terima kasih sudah menyadarkanku dengan caramu. Aku kehilangan semuanya. Tapi aku sadar semua itu karena aku sendiri yang merusaknya. Arini menatapnya. Dulu, mungkin ia akan menangis mendengar penyesalan itu. Tapi, hari ini, ia tidak menangis. Ia juga tidak merasa menang. Ia hanya merasa tenang,
Bima, ucap Arini, suaranya tenang, aku sudah memaafkanmu. Tapi itu tidak berarti aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku tahu. Aku juga nggak berharap. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu memang perempuan luar biasa. Kata itu sempat menggantung di udara. Arini mengangguk, lalu menjawab, sayangnya, kamu menyadarinya terlalu lambat. Dan dengan itu, ia menutup kembali pintu pagarnya. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Ia menunduk, lalu melangkah pergi. Perlahan, mobil itu menjauh, dan tak pernah kembali. Malamnya, Arini duduk di depan laptopnya. Ia menulis sebuah catatan kecil di blog komunitasnya. Banyak dari kita yang pernah diremehkan. Banyak dari kita yang pernah dikorbankan dalam nama Sinta. Tapi jangan biarkan itu menghancurkanmu. Bangkitlah. Bukan untuk membalas. Tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bisa tetap berdiri, bahkan setelah disakiti. Ia menekan tombol publikasi, lalu memejamkan mata. Hari itu, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tak lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun. Ia bukan istri dari siapa. Ia bukan mantan dari siapa. Ia adalah Arini, perempuan yang sempat kehilangan dirinya, dan kini menemukan kembali segalanya. Dan di suatu senja yang tenang, ia berbisik dalam hati, terima kasih telah menyakitiku, karena dari situlah aku belajar mencintai diriku sendiri. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena surat berkop resmi yang baru saja tiba di beranda rumah Arini. Stempel lembaga besar tertera jelas di sudut kanan atas, menandakan bahwa ini bukan sembarang undangan. Arini membuka amplop itu perlahan, matanya bergerak menyapu kata demi kata, hingga bibirnya mengulas senyum tipis yang pelan-pelan tumbuh menjadi senyum penuh kemenangan. Ia diundang sebagai pembicara utama dalam sebuah forum nasional yang mempertemukan tokoh-tokoh perempuan inspiratif dari berbagai latar belakang. Acara itu akan diselenggarakan di sebuah gedung megah, dihadiri pejabat, media, dan ribuan perempuan dari seluruh penjuru negeri. Namanya, Arini Putri Ramadhani, terpampang di bagian utama undangan, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, nama itu berdiri sendiri. Tanpa embel-embel, istri dari, tanpa bayang-bayang siapapun. Murni dirinya sendiri. Hari-hari menjelang forum itu dipenuhi dengan persiapan. Tim penyelenggara bahkan datang langsung ke rumah Arini untuk wawancara eksklusif. Salah satu dari mereka, perempuan muda dengan mata berkilat kagum, tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Bu Arini, kisah ibu luar biasa. Banyak dari kami merasa tersentuh. Apa yang paling ingin ibu sampaikan nanti di panggung? Arini menatapnya, lalu menjawab pelan, bahwa luka bisa jadi kekuatan. Tapi hanya kalau kita berhenti mengasahani diri sendiri. Kalimat itu langsung dicatat oleh jurnalis di seberang meja. Kalimat sederhana, tapi menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari pidato panjang manapun. Hari forum pun tiba, gedung itu megah. Lobi luasnya dipenuhi perempuan-perempuan hebat dari berbagai profesi, guru, aktivis, pebisnis, seniman, bahkan ibu rumah tangga yang dulunya tak pernah punya panggung. Arini datang mengenakan gaun panjang berwarna pastel. Sederhana, tapi anggun. Riasan wajahnya tipis, menonjolkan ketenangan yang memancar dari dalam dirinya. Tak ada sorotan sinis, tak ada pandangan meremehkan, yang ada hanya kagum dan hormat. Di ruang utama, ratusan pasang mata menatap ke panggung besar. Nama Arini disebut sebagai pembicara sesi utama. Ia melangkah dengan langkah mantap, berdiri di hadapan mereka, dan berbicara. Nama saya Arini, ucapnya, tenang, dan saya pernah berpikir bahwa cinta bisa menyelamatkan semuanya. Ia berhenti sebentar. Ruang sunyi. Bahkan napas pun terasa tertahan. Tapi kenyataannya, cinta yang salah bisa menghancurkan siapa saja. Saya kehilangan diri saya sendiri. Saya dikorbankan, direndakan, dikhianati. Tapi saya tidak akan berdiri di sini hari ini jika saya terus menandak. Ia mengangkat wajahnya. Kita, para perempuan, seringkali diajari untuk memaafkan, untuk bertahan. Tapi jarang yang mengajarkan bagaimana cara berhenti menjadi korban. Dan saya berdiri di sini, bukan karena saya kuat dari awal. Tapi karena saya memutuskan untuk tidak terus disakiti. Tepuk tangan bergemuruh, beberapa peserta menitikkan air mata. Banyak dari mereka melihat diri mereka di balik kata-kata itu. Seorang ibu di baris kedua berbisik, itu aku, dia bicara tentang aku. Arini melanjutkan, saya tidak meminta kalian untuk membenci siapapun. Tapi saya ingin kalian mencintai diri sendiri cukup dalam, hingga kalian tahu kapan harus pergi. Kapan harus berkata cukup. Dan kapan harus berdiri sendiri, meski kaki kalian gemetar.
Forum itu berubah menjadi ruang penyembuhan. Bukan hanya untuk para peserta, tapi juga untuk Arini sendiri. Karena saat ia berbicara, ia menyadari, ia tidak hanya selamat dari badai, tapi kini menjadi mercusuar bagi yang sedang tersesat. Usai sesi, Arini dihampiri puluhan perempuan. Mereka menyalaminya, memeluknya, bahkan berterima kasih karena merasa kisahnya membangunkan keberanian mereka. Di antara kerumunan, seorang gadis muda mendekatinya sambil menggenggam tangan Arini erat. Bu Arini, saya dulu takut kehilangan pasangan saya. Tapi setelah mendengar ibu, saya sadar saya lebih takut kehilangan diri saya sendiri. Arini menatapnya. Air matanya mengambang, tapi ia menahannya. Jangan takut kehilangan siapapun yang tidak pernah takut kehilanganmu, bisiknya lembut. Beberapa minggu setelah forum itu, Arini menerima banyak undangan, talk show televisi, kolaborasi komunitas, dan bahkan tawaran menjadi duta pemberdayaan perempuan dari kementerian. Ia tak pernah mencari semua itu. Ia hanya berjalan, dan dunia datang menghampirinya. Ia juga mulai menulis buku. Bukan biografi, bukan kisah dramatis, tapi panduan hidup penuh makna, tentang bagaimana perempuan bisa mencintai dengan bijak, bertahan dengan sadar, dan meninggalkan dengan elegan. Judulnya sederhana, cukup. Aku berhak bahagia. Dan naskah itu terbit, bukan untuk membuat Bima menyesal, tapi untuk membuat para Arini lain di luar sana tahu bahwa mereka tak sendiri. Suatu malam, Arini duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Di sebelahnya, tumpukan surat dukungan dari perempuan-perempuan yang tak ia kenal memenuhi meja kecilnya. Beberapa bahkan dari luar negeri. Ia membuka satu surat dari seorang istri yang ditinggal saat mengandung, lalu satu lagi dari perempuan muda yang melarikan diri dari kekerasan rumah tangga. Mereka semua menyebut nama Arini sebagai alasan mereka memilih untuk bertahan hidup. Ia menutup matanya, menahan air yang menggenang. Tapi kali ini bukan karena sakit, tapi karena syukur yang terlalu besar untuk dilukiskan dengan kata. Dalam hati, ia berkata, aku pernah dikhianati, tapi aku tak akan mengkhianati diriku sendiri. Aku pernah diremehkan, tapi kini dunia tahu siapa aku. Aku pernah disebut tak berguna, tapi hari ini, suaraku berguna untuk banyak orang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak luka itu hadir, Arini tertawa. Lepas, tanpa beban, tanpa takut, karena kini ia tahu, perempuan bernama Arini sudah pulang pada dirinya sendiri. Langit pagi itu membentang seperti kanvas bersih. Angin bertiup pelan, menyapu daun-daun dengan aroma tenang. Di dalam rumah sederhana yang kini tak lagi sunyi, Arini berdiri di depan cermin dengan balutan gamis lembut berwarna biru langit. Tidak ada suara langkah tergesa, tidak ada teriakan dari balik pintu kamar, tidak ada aroma parfum asing yang menusuk. Yang ada hanya denting sendok dari dapur, musik lembut dari speaker kecil, dan aroma roti panggang yang sedang disiapkan oleh seorang perempuan muda, salah satu peserta kelas daring yang kini tinggal bersamanya sebagai asisten sekaligus sahabat. Bu Arini, mau teh atau kopi pagi ini? Tanya perempuan itu dari dapur. Arini tersenyum. Teh, seperti biasa. Yang manis, tapi nggak terlalu banyak gula, ya. Ia tersenyum kecil. Seperti hidupnya sekarang, manis, tapi cukup. Beberapa bulan telah berlalu sejak namanya menghiasi forum-forum nasional. Buku pertamanya telah terbit dan menjadi perbincangan di banyak komunitas. Bahkan kini ia sedang menulis buku kedua, yang berisi kisah-kisah perempuan kuat lainnya, dari berbagai kota yang ia kunjungi. Ia bukan penulis besar. Bukan motivator yang bicara lantang. Tapi tiap kata yang keluar dari mulutnya, lahir dari luka yang sembuh, dari perjalanan yang ditempuh dengan air mata dan keteguhan. Hidupnya kini tenang, tapi tidak stagnan. Ia sering diundang ke kampus, tempat dulu ia meninggalkan gelar demi Bima. Kali ini ia berdiri di depan mahasiswa, bukan sebagai mantan siapa-siapa, tapi sebagai Arini, seorang perempuan yang punya cerita dan makna. Di salah satu acara, dosen yang dulu sempat menyayangkan keputusannya berhenti mengajar, memeluknya dengan bangga. Aku salah menilaimu dulu, Rin. Bisik sang dosen. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu justru menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Arini hanya tersenyum. Tidak semua luka perlu diceritakan ulang. Cukup disimpan, dan digunakan sebagai akar untuk berdiri lebih tinggi. Di sisi lain dunia, kabar tentang Bima dan Natasha perlahan lenyap dari pemberitaan. Perusahaan mereka bangkrut. Natasha dikabarkan kembali ke kota asalnya. Bima membuka usaha kecil di daerah lain, jauh dari sorotan publik. Arini tidak pernah mencoba mencari tahu lebih jauh, bukan karena ia membenci, tapi karena ia sudah selesai hidupnya.
Kini tidak lagi berkaitan dengan masa lalu. Tidak ada lagi tempat di hatinya untuk penyesalan orang lain. Yang ada hanya ruang luas untuk mencintai diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar menghargainya. Sore itu, Arini duduk di beranda, membaca surat dari seorang anak SMA yang mengaku nyaris menyerah karena tekanan keluarga dan perlakuan kasar dari pacarnya. Anak itu menulis bahwa setelah membaca kisah Arini, ia memilih meninggalkan hubungan beracun dan melanjutkan sekolah dengan beasiswa. Arini menatap surat itu lama. Siapa sangka, perempuan yang dulu disebut tak berguna, kini menjadi alasan banyak. Jiwa untuk bangkit, ia menghela napas panjang. Bukan karena lelah, tapi karena penuh. Pensuker. Penuh makna di atas meja kayu, secangkir teh sudah dingin. Tapi hatinya hangat. Malam itu, sebelum tidur, Arini menulis di jurnal pribadinya. Bukan untuk siapapun. Hanya untuk dirinya sendiri. Ia ingin meninggalkan jejak hari itu, agar suatu saat jika ia kembali ragu, ia bisa membaca ulang dan percaya. Lagi, aku pernah menjadi perempuan yang mengorbankan semuanya demi orang lain. Aku pernah jadi perempuan yang tak dihargai meski sudah memberi seluruh hidup. Tapi hari ini, aku adalah perempuan yang berdiri dengan keutuhan. Bukan karena dunia baik padaku, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi menyakiti diriku sendiri. Menutup jurnal, memeluknya sebentar, lalu menaruhnya di laci, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidur tanpa rasa cemas, tanpa sesak di dada, tanpa tangisan di bantal, hanya satu bisikan lembut dalam hati. Aku baik-baik saja. Dan aku pantas bahagia. Bukan karena orang lain bilang begitu, tapi karena aku percaya itu. Esok paginya, ia bangun dengan semangat baru. Di depan rumahnya, beberapa ibu-ibu sudah berkumpul untuk mengikuti pelatihan kecil yang ia adakan tiap akhir pekan. Suara tawa, cerita sederhana, dan semangat baru bergema dari halaman rumah mungil itu, dan di tengah mereka, Arini berdiri. Bukan sebagai pembicara, bukan sebagai tokoh, tapi sebagai sesama perempuan yang pernah jatuh, dan kini memilih bangkit. Bersama, ia menatap wajah-wajah di hadapannya. Lelah, rapuh, tapi penuh harap, dan dalam hati, ia tahu, ia tidak hanya menutup lembaran lama, ia sedang menulis bab baru yang lebih indah, bab bernama bahagia.